Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference, dan kali ini kita akan membicarakan satu perusahaan yang menjadi perusahaan kita bersama, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan nasional kita yang kita banggakan, dan kita tahu sejarah Garuda Indonesia yang telah melalui berbagai macam turbulence, sama seperti kalau terbang turbulence di udara gitu ya. Dan saat ini performance Garuda Indonesia banyak diakui membaik. Tetapi kita lihat laporan keuangan semester 1 di tahun 2011 ini, Garuda Indonesia mengalami kerugian 185 miliar. Dan kita akan melihat apa sih sebenarnya di balik ini semua. Karena itu kita mengundang Pak Emir Syahsatar selaku CEO dari Garuda Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Emir. Sebagai referensi dari diskusi kita, saya ambil dari artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Singapore Airlines Balancing Act, yang diterbitkan dalam Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2010. Dan di sini dikatakan dari pengalaman SQ itu full service airlines, tetapi mereka bisa membuktikan mereka juga cost leadership dari perbandingan average cost per ASK, yes. Average seat kilometer, ya, available seat kilometer. Itu kalau kita lihat perbandingannya di sini, ya, SQ itu bisa 4,58 sen, sedangkan airlines lain seperti di Eropa itu 6 sampai 16, ya, Amerika itu 7 sampai 8, Asia itu 5 sampai 7, ya. Even budget airlines di Eropa dan Amerika pun masih bisa lebih tinggi dibandingkan SQ. Nah, yang kita nggak tahu Garuda Indonesia itu berapa cost per ASK-nya. Nanti kita tanyakan, ya. Nah, memang katanya Michael Porter itu airline industry itu adalah industri yang very tough. Kalau ada industri yang menurut Five Forces itu punya 5 stars, kalau di Indonesia ini airline industry paling banyak punya 1 star kali ya. Memang secara Five Forces analysis itu industri yang very tough, ya, karena kita tahu bahwa fixed cost-nya demikian tinggi, ya, dan itu berarti competition price itu sangat tinggi, karena with 1 passengers or 100 passengers, you punya fixed cost kira-kira tetap sama, ya. Nah, Pak Emir, kita mulai aja dari laporan semester 1 Garuda terjadi kerugian 185 M. Ya. Pertama, benar atau enggak dulu? Itu benar. Itu benar, ya. So what was behind that? Oke. Mungkin gini dulu Pak Bayu. Kita mesti lihat year to year. Yes. Ya. Jadi kalau di Garuda every year first semester is always a losing. Oke. Selalu. Nah, namun yang terjadi sekarang adalah lossesnya itu turunnya cukup signifikan. Oke. Jadi kita lihat dari operating loss, waktu itu 463 miliar last year, turun ke 340 miliar. Jadi an improvement about 25%. Nah, di tahun lalu, the first year, the first semester tahun lalu, kita untung. Tapi ada one off-nya. Remember that time we did a debt restructuring? Yeah. So we bought back our debt at a discount. Nah, waktu we bought back our the debt at a discount, we bought it around 55 cents to 60 cents to a dollar. Waktu kita did a Dutch auction. Akhirnya ada capital gain, which is below the operating profit. Oke. Ya. Terus pada saat itu pun juga ada accounting, jadi PSAK yang baru. Ada adjustment juga, one off lagi. Jadi net-netnya waktu itu first semester itu untung 60 miliar net. Kita tahun ini nggak ada adjustment apa-apa, jadi pure. Nah, oleh sebab itu losses 185. Jadi harusnya kita lihatnya operating. Look at the operating profitnya. Operating profitnya. Ya. Nah, yang terjadi sekarang kalau kita lihat first semester, I think the first semester that in 2011. I think it was a very good year for Garuda. Why? Biasanya kan airline kalau kita tambah capacity, seat load factornya turun atau yieldnya turun. Yeah. Not in our case. Jadi what happened to us in the first semester, utilisasi pesawat kita meningkat dari 9 jam 14 menit
menjadi 10 jam 33 menit. We compare. Oke, per day. Per day, on average. Lalu frekuensi kita meningkat 23% flights kita, ya. Lalu ASK is the production. Yes. Nah, pengen tahu nih ASK-nya berapa? ASK-nya ini kita meningkat 32%. Dari berapa ke berapa? Dari 11,8 miliar ASK ke 15,6 miliar. Jadi kalau kita compare yang angka ini kira-kira berapa, Pak? Kalau kita dibilang di sini SQ itu SQ 4, kan, itu cost per SQ. Yes, cost per SQ. Ya, nah yang harus ditanya ini tahun berapa? Itu 2001 sampai 2009 average. Karena komponen fuel itu cukup besar. Kayak contoh kita ya, cost per ASK kita ini saat ini is 4,5. Tapi that's excluding fuel. If you add the fuel, it becomes 7.9. Oke, ini kelihatannya total. Total, ya. Saya punya data Singapore Airlines terakhir. It's about close to 9 sekarang, about 8 to 9. Oke. Karena fuel komponennya naik. Oke. Ya. We got it from the annual report yang dia baru publish. Jadi we publish our first semester, they publish their first semester. Jadi kesimpulannya now you are more efficient than the Singapore Airlines. Kalau kita lihat compare to the others, yes. Oke. Kita explore lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak, karena kita harus break. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, silakan SMS ke 081285555988 buat Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar. Kita break untuk segmen berikutnya.